kali ini Dapur Shirley akan share resep gurame sambal matah. Bahan yang dibutuhkan adalah 300 gram daging ikan gurame yang sudah difile dan dipotong kecil seperti ini sesuai selera ya. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan seperti ini. 1 sendok makan saus raja rasa atau kecap asin, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam. Kemudian untuk tepungnya saya menggunakan 8 sendok makan tepung bumbu instan, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu yang digunakan untuk adonan basah ya, dan air secukupnya. Kemudian untuk ikan guramenya ini sebelumnya kita sudah beri perasan air jeruk nipis ya, lalu didiamkan sekitar 15 menit, lalu dicuci bersih kembali supaya ikannya ini tidak amis. Kemudian setelah itu bisa kita bumbui dengan bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan sebelumnya. Kemudian saus raja rasa atau ini bisa diganti juga dengan kecap asin ya. Kemudian kita masukkan lada bubuk, ketumbar bubuk, dan garam. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan bumbu meresap ke ikan guramenya ya. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu dan biarkan sekitar 30 menit agar bumbu meresap. Untuk tepung atau adonan basahnya, kita siapkan mangkok. Lalu kita masukkan tepung terigu ya. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tuangi dengan air secukupnya. Lalu kita aduk sampai agak encer ya. Jadi memang tidak usah terlalu kental. Nah, sampai teksturnya seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan ikan guramenya tadi yang sudah kita bumbui, kita masukkan ke adonan basah ini. Kemudian kita aduk rata sampai semua ikannya terbalur oleh adonan basahnya ya. Kemudian kita sisihkan dan untuk tepung keringnya kita siapkan 8 sendok makan tepung bumbu instan. Jadi di sini biasanya tepung bumbu instan saya menggunakan yang merek Sasa ya. Karena menurut saya udah pas gitu. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Tepung maizena ini kalau nggak punya bisa diganti dengan tepung tapioka atau tepung sagu ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian setelah kita sisihkan ikan ini selama sekitar 30 menit supaya meresap, lalu kita siap untuk mulai menggoreng ya. Jadi kita panaskan minyak dalam wajan. Minyaknya agak banyak ya, supaya nanti bisa lebih bagus ketika menggoreng. Kemudian kita ambil 1 potong ikan, kita gulingkan ke tepung keringnya tadi ya. Kita ratakan seperti ini. Kita lakukan satu persatu. Nah, dengan cara yang sama seperti ini ya. Nah, kita lakukan sampai semua ikan terbalur oleh tepung. Kemudian setelah minyak panas, kita masukkan ikan ke dalam minyak ya. Kita masukkan satu persatu. Lalu kita goreng sampai nanti ikannya matang dan kecoklatan. Nah, kita masak terus sampai ikannya benar-benar matang. Sambil diaduk-aduk ya. Nah, kemudian ketika sudah kecoklatan seperti ini dan ikan matang, sudah terlihat agak garing seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Kemudian untuk sambal matahnya, di sini kita siapkan ada 10 siung bawang merah yang sudah diiris tipis, seiris jeruk nipis,
3 lembar daun jeruk yang sudah diiris memanjang tipis seperti ini ya. Serai kita iris tipis bulat, jadi kita ambil bagian putihnya aja ya. Untuk cabenya ini opsional, saya menggunakan 15 cabai diiris bulat seperti ini, tapi nanti bisa disesuaikan dengan selera. Lalu ada 1 sendok teh terasi yang sudah saya haluskan, kemudian saya keringkan di atas teflon seperti ini. 1/4 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan minyak kelapa secukupnya. Kemudian caranya, kita panaskan dulu teflon, kemudian kita tuang minyak kelapa. Kita panaskan dulu ya minyak kelapanya. Nanti kalau misalkan nggak ada minyak kelapa, bisa pakai minyak goreng biasa. Cuma kalau pakai minyak kelapa itu aromanya lebih enak. Nah, kemudian sambil kita menunggu minyaknya panas, kita masukkan semua bahan-bahan ya. Kita masukkan semuanya, bawang merah, cabai, serai, dan daun jeruknya. Nah, kemudian kita masukkan garam dan gula pasirnya. Kemudian terasi. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya, sambil ditekan-tekan. Kemudian kita bisa tambahkan perasan air jeruk nipis. Ini juga sesuai selera ya, kalau kurang asam bisa ditambah lagi. Kemudian kita aduk sambil tekan-tekan lagi seperti ini sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian minyak kelapanya sudah panas. Nah, seperti ini ya, jadi sampai benar-benar layu seperti ini. Nah, kemudian kita bisa matikan kompor. Lalu kita tuangi dengan minyak kelapa yang panas. Nah, kemudian kita segera aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian untuk penyajiannya, kita tata gurame crispy tadi di piring. Kemudian kita bisa tuangi dengan sambal matah di atasnya. Jadi ini tuh rasanya enak ya, gurih dan rasanya segar dari sambal matahnya. Jadi ini nggak hanya bisa dipakai untuk ikan ya, jadi bisa juga kalau misalkan ada ayam di crispy seperti ini pun sangat cocok dengan sambal matah ini. Kalau misalkan ikannya mau digoreng biasa pun tanpa di crispy juga udah enak. Nah, gurame sambal matah siap untuk disajikan. Selamat mencoba ya!